Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kitab Minhaj al-Muslim karya Abu Bakar al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada pasal kedua tentang adab atau etika seputar buang hajat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang memberikan beberapa bab yang akan dibahas. Pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum buang hajat. Kemudian juga yang berkaitan dengan bersuci dengan batu atau benda padat. Dan yang terakhir, hal-hal yang perlu dilakukan setelah buang hajat. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-khusyushah muhtadaratun fa idza ata ahadukumul khala falyakul a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'ith." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tempat buang hajat itu al-khusyushah senantiasa didatangi oleh syaitan. Jika kalian masuk ke tandas ataupun WC atau kamar mandi, maka ucapkanlah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa tempat buang hajat itu adalah salah satu tempat yang sangat disukai syaitan. Jadi kamar mandi ataupun WC yang ada di rumah, dan sekarang hampir semua rumah pasti ada WC, ada kamar mandinya. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa kamar mandi ataupun WC yang ada di rumah-rumah kita itu, atau dimanapun kamar mandi itu berada, itu adalah tempat syaitan, kata Nabi SAW. Kenapa alasannya bahwa kamar mandi ataupun WC itu dijadikan tempat bersarangnya syaitan dalam rumah? Karena umumnya kamar mandi itu tidak lepas daripada najis dan juga kotoran-kotoran. Sementara setan itu paling suka dengan perkara itu. Paling suka tinggal di tempat yang kotor dan juga banyak najisnya. Makanya Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, ketika dia memberikan komentar kenapa setiap orang masuk kamar mandi itu harus membaca doa dan ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bersarangnya syaitan yang ada dalam kamar mandi itu, karena beliau mengatakan asyayatinu tahduru tilkal amkinatu wa tarsuduha bil adza wal fasad.
li'annaha mawadhi'u yuhjaru fiha dzikrullahi wa tukshafu fiha al-awrat. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, setan-setan itu paling suka hadir di tempat-tempat seperti itu. Maksudnya kamar mandi, tandas ataupun WC, dan senantiasa berusaha untuk meletakkan al-adha wal fasad. Senantiasa kemudian mencari-cari waktu untuk menyakiti anak Adam dan membuat kerusakan. Karena tempat-tempat itu, kata beliau, adalah tempat-tempat yang tidak ada zikir kepada Allah dan tempat di mana aurat-aurat kita tersingkap. Maka dari keterangan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, maka sudah sewajarnya, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, al-iltija'u ilallahi azza wa jal minal khubuthi wal khaba'ith. Kita sudah harus kemudian senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat itu, terutama dari setan laki-laki dan setan perempuan. Artinya setan itu juga ada jenisnya, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan, dan semuanya lengkap ada di kamar mandi. Sehingga dari sini ulama mengatakan bahwa anna fil baqa'i fil hammami fatratan tawilatan min ghairi hajatin kashfun lil awrati min ghairi mubarrar wa la yajuz lirrajuli kashfu awratihi hatta law kana khalian illa li hajatin. Bahwa lama-lama di kamar mandi dalam jangka waktu yang cukup lama, ibu masuk ke kamar mandi, lama pula di kamar mandi itu. Dan hari ini memungkinkan lama di kamar mandi, karena ada orang-orang yang mendesain kamar mandi itu lebih bagus dibandingkan kamarnya sendiri itu, dengan berbagai macam interior dan kelengkapannya, semua komplit ada di kamar mandi. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian kalau masuk kamar mandi itu tidak keluar-keluar tuh. Padahal membuka aurat tanpa dibenarkan itu sebenarnya tidak dibolehkan, baik laki-laki atau perempuan, walaupun dia bersendirian. Kalau tidak ada hajatnya kemudian dia buka aurat gitu, Bu. Kecuali ada hajatnya ya, karena ingin buang hajat besar, buang hajat kecil, atau mandi besar atau mandi biasa, memang harus dibuka pakaian kan, Bu. Tapi kalau tidak ada hajatnya, ngapain buka-buka pakaian? Makanya ada sebuah hadis dari Muawiyah ibn Haidah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Rasul, manakah aurat kami yang harus kami tutup dan yang harus kami biarkan? Maksudnya terbuka. Maka Nabi SAW mengatakan, ihfad aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yamin. Kata Nabi SAW, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu. Qala, maka dia mengatakan, ar-rajulu yakunu ma'ar-rajuli. Bagaimana kalau seandainya sesama jenis laki-laki di depan laki-laki, boleh membuka aurat wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, in istata'ta alla yaraha ahadun faf'al. Kata Nabi SAW, bila kau mampu agar tidak ada seorang pun yang melihat auratmu, maka lakukan. Kemudian kata Muawiyah, dia mengatakan lagi, warrajulu yakunu khalian. Bagaimana kalau seseorang itu sedang bersendirian, entah di kamar mandi, entah di tandas, entah di WC? Maka Rasul mengatakan, fallahu ahaqqu an yustahya minhu. Allah lebih berhak untuk dimalui. Walaupun tidak ada orang, kita harus malu dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya sampai membuka aurat saja kalau tidak ada hajat tak boleh dalam Islam itu, kecuali karena ada hajat. Walaupun sendirian,
Karena di sini Rasul mengatakan fallahu ahaqqu an yustahya minhu. Sebab kalaupun sendirian kita membuka aurat, tetap ada yang melihat kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini lihat bagaimana Islam ini mengajarkan adab luar biasa. Dari sini para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala memakruhkan, hukumnya makruh italatul qu'ud fil khala' li ghairi hajah. Lama-lama duduk di kamar mandi tanpa ada hajat itu makruh hukumnya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Wala yutilul maqam li ghairi hajatin li annal maqama fihi li ghairi hajatin makruhun. Kata beliau, jangan lama-lama tinggal di kamar mandi tanpa ada kebutuhan. Karena lama-lama tinggal di kamar mandi tanpa ada hajat itu sangat dibenci alias makruh. Kenapa demikian? Karena di kamar mandi itu tempat hadirnya setan dan tempat terbukanya aurat di situ. Dari sini jelas hukumnya. Kalau tidak ada hajat, ngapain pula kemudian lama-lama di kamar mandi, Bu? Ya. Kecuali ada sebagian ummahat yang memang sedang nyuci di kamar mandi. Nah, itu memang ada hajat kan, kadang sejam 2 jam ya lagi nyuci. Lah kau di kamar mandi main handphone ini ngapain? Ya. Jadi ini yang harus dipahami. Karena ada orang-orang, saya itu pernah, Bu, punya kawan. Dia orang Jogja. Lah kebetulan dia itu seorang pelukis. Hobi melukis orangnya. Ya boleh dikata seniman lah. Jadi dicerita tuh, dia bilang, bang saya ini kalau lagi sumpek gitu kan, melukis sesuatu itu inspirasinya itu saya harus nongkrong di kamar mandi katanya. Subhanallah. Cari inspirasinya itu loh, harus lama-lama di kamar mandi sambil ngerokok, nanti sejam 2 jam baru kebayang tuh dia mau ngelukis apa. Luar biasa setan kan. Ya, menggambarkan sesuatu itu di kamar mandi. Ini kan bahaya, Bu. Ya, karena kamar mandi itu bagaimanapun tempat bersarangnya setan. Makanya hadis yang kita baca tadi, sungguh tempat buang hajat itu senantiasa didatangi setan. Jika kalian masuk WC, maka ucapkanlah a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Makanya ada hadis yang mengatakan satru ma baina a'yunil jin wa auratu bani adam idza wada'a ahadukum thawbahu an yaqul bismillah. Maka penutup antara mata-mata jin dan aurat-aurat bani Adam ketika seseorang kemudian meletakkan pakaiannya, minimalnya dia mengucapkan bismillah. Jadi Bu kalau mau ganti pakaian walaupun sendirian dalam kamar, maka dianjurkan baca basmalah, Bu. Bismillah baru Ibu lepas pakaian Ibu supaya setan itu tidak memandang aurat Ibu. Lah ketika masuk kamar mandi Ibu tambah a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada setan laki-laki dan perempuan. Bayangkan yang goda itu komplit. Kalau yang masuk perempuan, yang goda laki-laki. Kalau yang masuk laki-laki, yang goda perempuan. Kalau yang masuk LGBT ya kurang lebih juga lah. Setan juga ada mungkin yang banci ya. Tapi yang jelas bahwa lama-lama di kamar mandi itu sangat dimakruhkan. Tidak boleh lama-lama di kamar mandi itu. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini pengarang rahimahullahu taala membuat bab tentang adab-adab. Ini sebagian adab saja yang beliau cantumkan. Banyak lagi sebenarnya yang tidak beliau cantumkan. Tapi kita baca, nanti kita lengkapi. Yang pertama di sini tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum buang hajat. Pertama, mencari tempat yang sepi dari manusia dan jauh dari penglihatan mereka.
berdasarkan riwayat bahwa apabila Nabi SAW hendak buang air besar, beliau pergi hingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ya, karena kan di zaman dulu, di zaman Nabi SAW kan belum ada kamar mandi di setiap rumah seperti hari ini kan Bu. Di zaman itu apalagi di Timur Tengah, bahkan bukan hanya di zaman Nabi, waktu saya di Yaman aja Bu, kebetulan kan saya pernah 1 tahun tinggal di Bene Dhobian namanya. Bene Dhobian itu satu kabilah di Yaman Badui, itu belakangnya ada Sel Arim, sungai yang dijelaskan dalam Quran namanya Sel Arim itu. Lah itu pas di belakang markas saya itu. Jadi orang-orang Badui yang ada di Yaman di pedesaan itu masih juga mereka itu kalau buang hajat, mereka akan mencari tempat-tempat yang jauh. Jadi mereka tidak di kamar mandi kecuali yang di kota-kotanya ya, atau di kampung-kampung yang sudah ada kamar mandinya. Tapi ada daerah-daerah Badui itu yang kebiasaan mereka itu kalau buang hajat pindah-pindah. Umpamanya di sini udah penuh, nanti cari lagi sebelah mana lagi, nanti putar balik lagi ke situ Bu kalau sudah kering. Ya. Jadi masih ada, apalagi di zaman Nabi kan begitu. Jadi ini juga termasuk sunnah supaya jangan ada orang yang melihat aurat kita. Yang kedua supaya tidak menyakiti orang, baik kotorannya ataupun baunya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak membawa serta sesuatu yang mengandung nama Allah. Berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengenakan cincin yang bertulisan Muhammad Rasulullah. Namun apabila beliau hendak masuk ke tempat buang hajat, beliau menanggalkannya. Dari sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, beliau punya cincin. Di cincinnya itu terukir Muhammad Rasulullah. Jadi kalau beliau masuk ke kamar mandi, beliau letakkan di luar. Dari riwayat ini maka tidak boleh seseorang itu memasukkan sesuatu yang ada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir, Quran-Quran dan begitu seterusnya, kecuali kalau memang darurat gitu, itu pun harus ditutup. Ya, harus ditutup. Seperti umpamanya ibu handphone kan adalah aplikasi Qurannya, kadang-kadang ada aplikasi doanya, ada aplikasi azannya kadang-kadang. Maka kalau seandainya kita sedang safar, kemudian kita kebelet ingin masuk tandas atau kamar mandi, maka tutup dulu aplikasi itu. Kalau handphonenya masuk kamar mandi tidak ada masalah, tapi dalam kondisi aplikasi tertutup, karena tidak boleh nama-nama Allah baik zikir ataupun tulisan-tulisan Al-Quran masuk ke kamar mandi. Ini yang kedua. Yang ketiga di sini, mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tempat buang hajat dan mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi bacaan ini dibaca di pintu kamar mandi, jangan ketika masuk dibaca ya. Jadi bacaan ini dibaca sebelum masuk kamar mandi. Dan kalau seandainya ibu tidak berada di kamar mandi, umpamanya di areal terbuka, di hutan, di padang pasir gitu ya, kebelet ingin berak, ingin kencing, maka membaca doanya saat hendak membuka celana atau hendak membuka baju, maka bacalah bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya. Kemudian yang keempat, tidak mengangkat pakaian sebelum mendekat ke tanah untuk buang hajat, agar bisa menutup aurat yang memang diperintahkan dalam syariat untuk menutupnya. Ini juga salah satu bentuk adabnya. Kemudian yang nomor 5, tidak jongkok menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang hajat besar ataupun buang hajat kecil. Karena ada hadis yang melarang kan, la tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bighaitin aw baulin. Janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat saat buang hajat besar atau buang hajat kecil. Kenapa? Karena kita harus memuliakan arah kiblat.
sehingga menghadap yang dan membelakanginya termasuk menghinakan. Maka tidak boleh seseorang itu, maka ini juga salah satu nasihat bagi kita ya, ibu kalau mau buat rumah dari awal gitu, dari pondasi kan. Nah, ibu yang harus diperhatikan itu bukan hanya sekedar kamar di mana, ruang tamu di mana, dapur di mana, tapi yang lebih diperhatikan adalah peletakan kamar mandi. Jangan sampai kemudian WC yang kita letakkan di situ justru menghadap atau membelakangi kiblat. Walaupun sekali lagi masalah ini masalah khilaf. Karena ada yang mengatakan bahwa larangan menghadap kiblat dan membelakangi itu kalau berada di tanah kosong yang bukan dalam bangunan. Adapun dalam bangunan itu dibolehkan, tetapi sebagai ikhtiyat, kehati-hatian, tetap kita berusaha kalau meletakkan kloset duduk ataupun jongkok, maka sebaiknya jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Itu lebih selamat sehingga tidak jatuh dalam perselisihan ulama. Kemudian yang nomor 6, tidak buang hajat baik kecil atau besar di tempat berteduhnya manusia atau di jalan-jalan yang dilalui manusia atau di tempat-tempat mengalirnya air yang dibutuhkan manusia ataupun di bawah pepohonan mereka yang berbuah. Karena itu ada hadisnya, Nabi mengatakan ittaqu malaina as-salasata, kata Rasul. Jauhi 3 perbuatan terlaknat. Al-baraz fil mawaridi, buang air besar di tempat yang mengalir airnya. Wa qari'atit tariq, di tengah jalan yang dilalui manusia. Wa dhilli, dan di tempat berteduhnya manusia. Dalam riwayat melarang di bawah pepohonan yang berbuah. Kenapa coba? Karena tempat-tempat ini dikatakan oleh Rasul sebagai tempat-tempat yang dilaknat. Kenapa tempat itu dilaknat? Bukan tempatnya yang dilaknat, Bu, tidak. Nanti ada orang yang biasa istirahat di situ, yang tadinya bersih tiba-tiba ada kotoran ibu di situ, marah dia. Bisa saja dia melaknat ibu kan? Ya kurang ajar lah, inilah itu, bisa saja dia melaknat. Jadi kenapa disebut tempat-tempat laknat? Karena orang-orang yang jalan kaki di situ, yang biasa istirahat di situ, yang biasa mandi di situ, akhirnya marah. Nah, terkadang kemarahan mereka sampai memuncak sehingga mengucapkan kalimat-kalimat laknat. Makanya Rasul mengatakan ittaqu al-malain, jauhi 3 ats-tsalatsata, jauhi 3 perbuatan terlaknat di sini. Dan yang terakhir kata beliau, tidak berbicara ketika buang hajat. Bicara aja tidak boleh, apalagi nyanyi, Bu. Kan ada orang yang suka nyanyi di kamar mandi itu, Bu. Itu penontonnya siapa itu ya? Ya mungkin setan-setan itu yang nonton tuh. Bicaranya tak boleh, nyanyi-nyanyi pula ada di situ. Nabi SAW mengatakan, idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidi minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsani fa innallaha yamkutu ala dzalik. Jika 2 orang laki-laki sedang buang hajat besar, maka hendaklah mereka saling membelakangi dan masing-masing tidak saling berbicara atau ngobrol, karena sesungguhnya Allah sangat membenci hal itu. Jadi sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya. Jadi larangan di sini tidak sampai haram, tetapi makruh. Kemudian sebagai tambahan dari adab-adab yang dicantumkan beliau adalah alla yamussa dzakarahu biyamini. Tidak boleh seseorang cebok dengan tangan kanan, Bu. Cebok itu dengan tangan kiri, tangan kanan itu pegang gayung saja. Karena Rasul yang mengatakan idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyamini wala yastanji biyamini wala yatanafas fil ina'i, rawahul Bukhari. Apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka jangan membersihkan zakarnya dengan tangan kanannya. Di sini tidak boleh, karena tangan kanan itu bisa untuk makan, mengambil sesuatu yang bersih, jangan digunakan ke yang kotor-kotor. Nah, ini juga di antara adabnya. Adab
yang berkenaan dengan buang hajat. Kemudian juga di antara adab-adabnya adalah al-i'tina bi izalatin najasati ba'dal farag min qada'il hajah. Perhatikan najis atau kotoran yang kita keluarkan setelah buang hajat, Bu. Jangan ditinggalkan begitu saja, tapi dibersihkan, diseblok. Ya, dan sekarang lebih mudah kan, Bu, karena udah ada toiletnya, mau yang duduk mau yang jongkok kan, ya tinggal disiram aja lah. Atau kalau kencing di luar itu ya tinggal diseblok saja, dibersihkan. Ya, karena bagaimanapun ada ancaman orang yang membiarkan kotoran setelah buang hajat itu, karena ini penyebab azab kubur masalahnya, Bu. Penyebab azab kubur. Makanya ibu kalau punya anak-anak kecil usia 3-4 tahun yang baru belajar kencing, belum belajar berak gitu ya, ke kamar mandi, maka ajari juga habis kencing, habis berak, diajari juga cara membersihkannya. Jangan ditinggalkan begitu saja, ya disiram, diseblok. Yang penting jangan menyisakan kotoran, karena Rasul mengatakan aktsaru adzabil qabri minal bauli. Kebanyakan azab kubur itu dikarenakan persoalan kencing. Salah satunya tidak ada perhatian dengan kotoran. Nah, ini juga di antara adab yang harus dipahami. Termasuk juga tidak boleh menjawab salam, Bu. Jadi kalau ibu sedang buang hajat, tiba-tiba ada orang yang mengucapkan salam dari luar, maka ibu diam saja. Ya. Atau kasih tahu saja, Afwan lagi di kamar mandi. Jawabnya kapan? Ya kalau sudah selesai urusan di kamar mandi, kemudian keluar, disitulah jawab. Yang jelas jangan menjawab di kamar mandi, karena bagaimanapun tidak boleh menyebut nama-nama Allah di kamar mandi. Termasuk juga yang harus diperhatikan adalah tidak boleh seseorang itu buang hajat ataupun kencing yang sifatnya di luar kamar mandi itu diarahkan ke lubang-lubang. Karena siapa tahu itu lubang ular, lubang kalajengking atau tempat setan, kita tidak tahu. Jangan diarahkan ke lubang-lubang. Karena ya sekali lagi takutnya itu sarang setan ataupun takutnya itu sarang ular dan binatang-binatang yang lain yang mungkin balas dendam dia jadinya kan. Kemudian juga yang paling penting juga tidak kalah pentingnya adalah tidak bermain-main sehingga melalaikan orang itu dari buang hajat dan juga kencing. Seperti umpamanya ibu main handphone di kamar mandi. Ibu sudah selesai buang hajat besarnya, tapi karena kasihkan nonton, akhirnya lama sampai film drakornya selesai. Ini kan masalah, Bu. Nggak boleh lama-lama di kamar mandi itu. Makanya jangan main-main. Hajat selesai keluar. Kalau kencing selesai cepat keluar. Buang hajat besar selesai cepat keluar. Karena lama-lama di kamar mandi saya sudah jelaskan di awal hukumnya makruh. Tidak boleh. Dikhawatirkan kita kesambat setan, Bu. Dikhawatirkan kita kesambat setan di situ. Karena ada satu kisah mungkin pernah saya ceritakan juga kan. Dan ini kisah ini datang dari guru saya sendiri, Syekh Abdul Aziz Al-Aden. Waktu di Yaman dia cerita tentang anak gadis yang masih usia di bangku SD itu. Kebetulan anak gadis ini nakal. Saking nakalnya akhirnya sama gurunya dihukum, disetrap bahasa kitanya. Tapi sadis sekali dihukum di kamar mandi. Dikunci dari luar. Dan akan dikeluarkan setelah pelajarannya selesai. Ya namanya mengajar itu kan tidak lama, paling sejam 2 jam aja, Bu. Selesai mengajar, lupa dia kalau dia mengunci anak didiknya di kamar mandi itu. Pulang dia baru ingat tengah malam. Kemudian dia ngomong sama suaminya bahwa dia menghukum salah satu
anak didinya yang putri, dan ada di kamar mandi dikunci, digembok dari luar. Akhirnya langsung malam-malam itu sama suaminya langsung ke sekolah, Bu. Langsung dibuka tuh. Rupanya apa yang terjadi, anak kecil yang masih duduk di bangku SD itu rupanya lagi ngeringkuk di pojok kamar mandi, dan rambut yang hitam bagus itu semua berubah menjadi uban. Semua beruban, Bu. Akhirnya kemudian langsung ditolong tuh, Bu. Setelah kemudian diinterogasi, rupanya dia ketakutan. Ketakutan yang bersangatan sehingga merubah bentuk rambutnya. Makanya kan ada hadis Nabi kalau cerita tentang dahsyatnya kiamat itu, apa kata Rasulullah SAW? Banyak orang-orang yang masih kecil langsung beruban karena ketakutan. Rupanya kalau ketakutan bersangatan itu menjadikan orang tua sebelum waktunya. Jadi ini terjadi, menunjukkan bahwa kamar mandi itu tempat setan gitu ya. Sampai ada orang yang seperti itu. Makanya jangan lama-lama, Bu, di kamar mandi, nanti bisa beruban semua, Bu. Takutan di situ banyak setannya ya. Bahkan saya pernah baca di kitab Alamul Jin, alam tentang seputar jin, yang dikarang oleh Syekh Abdullah Imam Al-Ma'bari hafizahullah ta'ala. Jadi Syekh Abdullah Al-Imam ini menulis dalam kitabnya Alamul Jin itu salah satu karakter jin al-asyik namanya. Lah jin ini itu apabila melihat aurat yang masuk ke kamar mandi dan dia tidak membaca ta'awud, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu, maka aurat kita itu akan tampak di mata-mata jin itu. Saking seringnya kita masuk kamar mandi jarang membaca ta'awud, lama-lama akhirnya jin yang di kamar mandi itu jatuh cinta dengan kita. Jadi salah satu jatuh cintanya jin dengan kita itu adalah ketika kita suka mempertontonkan aurat kita. Makanya supaya aurat kita tidak dipertontonkan ke mata-mata jin itu, caranya masuk kamar mandi ta'awud, Bu. Ya, supaya tidak diperlihatkan aurat kita kepada mereka. Karena salah satu bentuk kenapa muncul jin al-asyik, jin yang selalu menyertai manusia dengan kecintaannya kepada kita sehingga dia tidak mau melepaskan kita, lah salah satunya jatuh cinta karena seringnya melihat aurat kita. Dan kalau sudah seperti itu bahaya ya, karena dia pasti tidak mungkin akan dilepas oleh jin al-asyik ini sampai dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini harus dipahami juga ya tentang masalah yang berkaitan dengan buang hajat. Taib, kemudian masuk pada bab kedua, hal-hal yang berkaitan dengan istijmar, bersuci dengan batu atau benda padat, atau istinja bersuci dengan air. Yang pertama di sini tidak beristijmar dengan tulang ataupun kotoran, tinja padat yang kering berdasarkan sabda Nabi, la tastajmiru birawthi wala bil idhami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah kalian beristijmar dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin juga. Kemudian kata beliau juga tidak boleh beristijmar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti kain yang masih bisa dipakai, kertas atau yang lainnya. Tidak boleh juga dengan benda-benda yang terhormat seperti makanan karena menghilangkan manfaat dan merusak kemaslahatan dan hukumnya haram. Jadi di sini ada yang berkaitan dengan istijmar, bersuci dengan batu atau benda padat ataupun istinja bersuci dengan air. Kata pengarang, jauhi perkara-perkara yang merupakan makanan dari saudara kita kaum jin. Dalam sebuah hadis, Bu, kalau ibu makan daging yang bertulang, tulang apa saja ya, itu kalau ibu makannya baca basmalah, kemudian setelah makan alhamdulillah, kemudian ibu buang tulang itu dimasukkan ke tong sampah, dan sebelum membuang ibu baca basmalah, maka itu akan kembali lagi dagingnya, Bu.
akan kembali lagi dagingnya ke tulang-tulangnya. Cuman ibu tidak tahu aja. Mungkin pandangan ibu sih, tak ada dagingnya, udah disikat tadi kok, tinggal tulangnya saja. Iya, itu pandangan kasat mata kita tidak melihat. Tapi Rasul mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita membuang dengan baca basmalah, maka nanti daging-dagingnya itu akan kelihatan. Dari bangsa jin tentunya, tapi balik lagi ke tulang itu kan, cuman kita nggak lihat saja. Sebab kalau dilihat nanti diambil lagi sama ibu. Ya. Jadi menunjukkan bahwa karena itu makanan dari saudara kita untuk bangsa jin, maka tidak boleh kita gunakan makanan-makanan untuk saudara kita untuk digunakan istijmar, ataupun dengan sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang ada maslahatnya seperti makanan kering dan begitu seterusnya, tidak boleh. Ya. Alhamdulillah sekarang Allah mudahkan kan Bu, walaupun tidak ada batu, sekarang ada tisu kok, ada tisu khusus untuk cebok, ya kan? Terkadang di terminal-terminal, di bandara-bandara itu ada tisunya. Alhamdulillah, ya dimudahkan semuanya. Kemudian yang kedua, tidak cebok atau istinja dengan tangan kanan, atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Kata Rasul, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini wa huwa yabul wala yatamassah minal khala biyamini. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika buang hajat kecil, dan jangan pula bercebok dengan tangan kanannya, karena bagaimanapun tangan kanan itu tangan yang baik. Kemudian yang ketiga, beristijmar secara ganjil. Misalnya 3 kali, jika belum bersih 5 kali atau lebih daripada 5, yang penting ganjil. Karena perkataan Salman Al-Farisi mengatakan, nahana Rasulullah an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamini wa an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjarin aw nastanjiya bi raji'in aw 'admin. Rasul melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, dan beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan dan kurang dari 3 batu, atau beristinja dengan raji ataupun tulang, kotoran ataupun tulang. Ini hadis Salman. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jika menggunakan air atau batu, maka lebih dahulu menggunakan batu lalu beristinja dengan air. Jika merasa cukup dengan salah satunya, maka itu dibolehkan, walaupun menggunakan air jauh lebih afdal dan lebih bersih. Kata Nabi, murna azwajukunna an yastatibu bil ma'i fa inni astahyihim fa inna Rasulullah kana yaf'aluhu. Kata Aisyah, suruhlah suami-suami kalian untuk bersuci atau cebok dengan air, sesungguhnya aku malu untuk menyampaikan kepada mereka, sungguh Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Artinya kalau dibanding-bandingkan antara batu dengan air, yang tentu air lebih baik karena lebih bersih. Tapi kalau ingin menggunakan dua-duanya, maka batu dulu baru air. Nah, gitu maksudnya. Nah, ini diantara adab-adabnya. Dan yang terakhir, hal-hal yang perlu dilakukan setelah buang hajat. Pertama, mengucapkan gufranak. Aku memohon ampunanmu. Kenapa? Kita disuruh membaca gufranak karena boleh jadi kita ini banyak dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan menguji kita dengan banyak penyakit kita. Maka dalam bentuk itulah kita meminta ampun setelah keluar dari toilet dengan menyebutkan gufranak, aku mohon ampun kepadamu ya Rabb. Kemudian mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari tempat buang hajat, karena begitulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bacaan selain gufranak di sini, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkan diriku. Coba bayangkan kalau seandainya orang tidak buang hajat 2-3 hari, itu rasanya gimana kan Bu? Saya pernah merasakan beberapa hari tak buang hajat tuh rasanya mual gitu ya, perut itu. Tapi setelah kemudian keluar plong rasanya kan, karena itu penyakit yang harus dikeluarkan. Sehingga kalau seandainya Allah takdirkan keluar, ya kita harus memuji Allah yang telah menghilangkan penyakit dan juga menyehatkan badan kita. Ataupun bacaan alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih. Sesungguhnya bagi Allah yang telah berbuat baik padaku pada awal dan
akhirnya, ataupun boleh juga membaca alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhaba anni adahu. Sesungguhnya segala puja hanya milik Allah yang telah membuatku merasakan lezatnya makanan, membiarkan kekuatannya tetap ada padaku, dan menghilangkan penyakit-penyakit dariku. Ini semua doa-doa yang empat ini bisa dipakai, Bu, karena disebutkan dalam kitab-kitab hadis derajatnya sampai ke taraf hasan. Jadi bisa ibu membaca ghufranak yang paling pendek, ataupun yang agak panjang alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, atau alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih, ataupun alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu wa adhaba anni adahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara materi tentang etika buang hajat. Tapi sampai di sini kita buat tanya jawab, silahkan. Ya.